Manusia segambar dengan rupa Allah, tetapi manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Mau kemana Laura? Kan sudah Bapak bilang jangan bermalam lagi. Kamu jadi apa anak gadis kayak gini? Keluar aja dulu. Halo Bes, di mana Bes? Oh, bentar ya Bes, kemana lagi bentar Bes? Iya, tempat biasa Bes. Emang kenapa deh? Biasa lah, Kenapa gimana? biasa orang rumah. Sudah, ini BPM dia untuk pikir ya. Kemana Bes? Jadi saya, Gak apa-apa kok. udah, tenang aja. Bentar ya Bes. Hai Besti. Ayo Bes, jumpain teman aku dulu. Jumpain teman-teman. Hai Besti, teman-teman aku kenalin Besti. Teman-teman aku. Iya. Kami berada dalam remaja yang masuk dalam pergaulan bebas. Mereka asik dengan dunia mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain dan merangkap diri mereka benar sendiri. Kekuasaan yang melanda hati manusia telah menciptakan sifat egois. Manusia di tengah-tengah perhambatan akan Tuhan, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah, kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Perbuatan baik diukur dengan uang, dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini harus dibayar dengan uang. Manusia semakin terlena akan nikmatnya dunia ini tanpa memikirkan akibatnya. Besti, kalau nganterin teman-teman aku ya Besti. Kalau nganterin Bes. Dosa dari perbuatan mereka baik pria maupun wanita tak ada bedanya. Minum-minuman keras mengikuti segala kemajuan zaman. Semua itu dilakukan karena mereka tidak mau dianggap kuno, dan pada akhirnya iblis semakin merajalela di kehidupan manusia. Namun Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup dalam dosa. Berasal dari hatinya ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam untuk manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Ia mengharapkan pertobatan dari kejahatan menuju kebaikan. Laura, kamu mabuk ya? Udah, kamu bapak antar pulang aja ya.
Misi Pak. Shalom Bapak Ibu. Iya, ini tadi si Laura anaknya. Ini anak Bapak Ibu kan? Hah? Coba tengok dulu. Anak Bapak Ibu kan? Ini tadi si Laura saya lihat di tengah jalan mungkin tidak sedang sadarkan diri Pak. Terus saya ditanya dari tadi tidak ada respon gitu. Coba bawa ke kamar istirahat dulu ini anak. Maaf Pak, ini sebelumnya si Laura kok bisa sampai seperti ini pergaulannya? Ya gini Pak, karena dia ini salah pergaulan Pak, makanya jadi seperti ini. Sudah saya peringatin tuh Pak. Oh, karena pergaulan. Coba Bapak si Laura ini Bapak ajak ikut kegiatan muda-mudi. Mungkin imannya akan terbangun dan pergaulannya lebih positif Pak. Ntar nanti saya bawa dia ke gereja, dan nanti Bapak bantu doa ya Pak ya. Oke Pak, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta. Keesokan harinya, Laura terbangun dan merasa malu akan perbuatannya dan ingin mengakhiri hidupnya. Udah bunuh diri aja. Ngapain hidup? Nggak ada gunanya. Udah bunuh diri aja. Jangan Laura. Udah bunuh diri aja Laura. Jangan Laura. Laura mengambil pisau dan mencoba membunuh diri. Ibu Laura masuk ke kamar ingin memberikan anaknya sarapan. Ngapain Laura? Jangan bunuh diri, jangan kayak gitu. Kenapa bunuh diri? Jangan gitu Laura. Kenapa malu? Jangan gitu. Jangan kayak gitu Laura. Baiklah, begini pramen singkat. Dari muda-mudi, kami akan mempersembahkan pujian kami untuk
Inilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya aku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Sama-sama, hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakannya dan tunas keselamatan, dan baiklah dibukanya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semua ini. Amin. Semua kita bersama.
Haleluya, masih bersemangat memuji Tuhan, amin. Kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Mari katakan, tok kiri kanan mau katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau bersuka bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus yang raja. Belum kita
surga bumi menyembah. Kami datang dalam hadirat-Mu, perhiasan kekudusan.
bau dupa yang harum yang menyenangkan hatimu Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah bersorak-sorai, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah melompat-lompat memberi yang terbaik bagimu Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami memuji, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat duduk jemaat Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Pengkhotbah, Bapak Pendeta Dr. Elia Ginting Emis. Yang kedua kepada Ibu Gembala Sidang, Ibu Hana VB, Ibu Pendeta Hana VB. Yang ketiga mewakili gereja Terang Dunia, kami serahkan kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Simpson Ginting dari Adamalik. Lalu selanjutnya mewakili undangan, kami serahkan kepada tolong ayah Tuhan, mewakili undangan, kemudian mewakili keluarga anak tebusan Kristus. Yang keenam kami panggilkan ketua panitia Natal, dan yang terakhir mewakili pemerintahan setempat. Saya ulang sekali lagi ya. Adapun yang menyalakan lilin pada hari ini, yang pertama pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Dr. Elia Ginting Emis, yang kedua Ibu Gembala Sidang, yang ketiga mewakili gereja Terang Dunia yaitu Bapak Pendeta Simpson Ginting dari Adamalik, mewakili undangan-undangan, mewakili keluarga anak tebusan Kristus, ketua panitia Natal, dan mewakili pemerintah setempat. Waktu dan tempat kami persilakan langsung saja untuk berdiri ke depan.
membawa renungan Natal pada hari ini. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kita berdoa. Kita langsung kepada tema kita, saudaraku, yaitu di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa saudaraku, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan, dengan syarat yaitu bahwa kita harus mengasihi Tuhan, dan yang kedua mengikuti rencana panggilan Tuhan. Ada dua hal dalam hal ini yang akan kita terima menjadi renungan kita pada saat ini. Roma 8 ayat 28. Kita baca dari ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Kita baca secara bersama-sama. Silakan yang tidak ada kitabnya lihat di infocus yang disediakan di slide kita. Amin. Ya, di belakang agak gelap kali, jadi aku agak nggak nampak. Tapi puji Tuhan, Tuhan nampak kita semua. Baik, kita baca dari ayat 26, ya. 2-3 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yang bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Tuhan, bahwa kita menyadari, saudaraku, tidak secara kebetulan kita merayakan Natal di tempat ini, bahwa tentang kehadiran Sang Juru Selamat, ya, oleh Tuhan yang Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya. Ini sudah dinubuatkan dari sejak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Dan rancangan ini, saudaraku, bukan dadakan, bukan tiba-tiba, tapi begitu manusia melanggar satu firman Tuhan, jangan kau makan buah yang dilarang itu, sebab apabila kau memakannya, maka hari itu juga kamu akan mati. Saudara, maka terjadilah hukuman kutukan
Karena kedua mereka itu manusia, yang pertama Adam dan penolongnya istrinya Hawa, kedua-duanya melanggar. Mereka menganggap tidak serius firman Tuhan. Mereka menganggap bahwa tipu daya iblis itu menarik hatinya sehingga dia lupa berjaga-jaga, lupa kepada sang pemilik Tuhan yang menciptakan dia. Padahal saudara yang kekasih, kalau dari segi argumennya, Adam, mengapa engkau makan buah yang kularang itu? Maka jawabnya dengan benar, istri yang kau tempatkan di sisiku itu Tuhan, itulah yang memberikannya maka ku makan. Berarti sadar mereka, sadar Adam bahwa Tuhanlah yang menjadikan istri sebagai penolongnya dari Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara dan semua kita ini adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Amin. Dengarkan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab kalau kita sudah lihat bagaimana tegasnya dan bagaimana seriusnya Tuhan berfirman, bahwa satu kalimat firman Tuhan saja pun sangat berisiko apabila dilanggar. Ada 10 hukum Taurat, kita tidak lagi perlu belajar itu, dan ke-10-nya juga harus jangan dilanggar. Amin. Sebab itu semua sudah disempurnakan oleh Yesus. Dan saya persingkat, kita sekarang tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kehidupan rohani kita sudah di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya melalui pengorbanannya, kematiannya, penebusannya di kayu salib. Dia adalah raja dan imam. Dia menderita, saudaraku. Di dalam Yesaya, saudaraku, jelaskan raja dan imam. Pangkatnya Tuhan Yesus itu raja atas segala raja dan imam di atas segala imam. Setelah dia naik ke surga, imam-imam di dunia ini tidak berlaku sebagai pemimpin manusia, tapi manusia masing-masing menjadi imam. Kepala rumah tangga menjadi imam dalam rumah tangganya. Dirimu menjadi imam juga terhadap Tuhan. Pimpin dirimu. Amin. Dan saudaraku, raja, kalau zaman dulu raja itu harus diurapi, baik imam-imam maupun saudaraku di zaman hakim-hakim perjanjian lama, semua harus diurapi dengan minyak urapan. Tetapi saudara yang kekasih, di zaman Yesus hadir, apa katanya? Ketika dia membaca nas tentang yaitu tentang pelepasan, berita tahun rahmat Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat 18, kepadanya diserahkan kitab Nabi Yesaya. Lalu dia baca, dan apa katanya? Roh Tuhan ada padaku, ia telah mengurapi aku, dan ia telah mengutus aku kepada orang miskin, dan untuk membebaskan orang tertawan, melepaskan orang dari belenggu atau dari kesengsaraan, dan menyampaikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Haleluya. Apakah terlalu keras suara saya? Saya khotbah kalau disuruh lembek. Semalam ibu gembala nggak usah buat-buat kali apanya, ya Pak katanya, ya Bapak Sianu katanya, dia berkata saya, jangan keras-keras apanya ya khotbahnya adanya. Saya kalau khotbah ini saudaraku, kalau begitu dorongannya begitu saja. Nah, kalau di situ nanti kalau terjadi misalnya mujizat, ya terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi pertobatan, terjadi. Karena saudaraku, saya oleh Tuhan bukan hanya
di lokal-lokalan seperti ini. Di luar negeri sana pun kalau saya khotbah, buat suara saya, saudara. Jadi susah ini kalau diatur. Maaf ya Bu Gembala. Bukan terlalu keras. Jangan terlalu lama. Iya, oke. Oh, jangan juga terlalu lama. Jangan terlalu keras. Dan satu lagi kan terlalu keras nanti perutku sakit kata lagi. Puji Tuhan Bu Gembala. Memang saya tidak akan buat lama. Jauh. Iya, 1 jam kurang 30 menit, jadi setengah jam. Diskon lagi. Jadi 20 menit, 25 menit saja. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa dulu diurapi raja-raja, imam-imam untuk melaksanakan tugas ibadah di Bait Allah di rumah Tuhan. Baik Musa maupun Harun semua diurapi. Ya, semua baik Yosua maupun saudaraku Saul yang menjadi raja diurapi, dan juga Daud yang menjadi raja diurapi dengan minyak, dengan tabut atau dengan tanduk yang dimiliki oleh pada waktu itu sebagai pemegang hakim dan nabi, yaitu Nabi Samuel. Dan puji Tuhan, saudaraku, Raja Daudlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Raja Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia tidak hidup dalam rencana Tuhan dan panggilan Tuhan. Makanya yang terbaik tidak didapatkannya. Tapi Daud, karena dia tahu panggilan Tuhan yang terbaik, dan dia tahu bahwasanya rencana Allah itu yang terbaik, maka dia melakukan perintah Tuhan itu sesuai dengan panggilan Tuhan kepadanya. Dan hari ini kita merayakan Natal di tempat ini bukan kita merayakannya bahwa Tuhan Yesus itu masih seperti bayi yang digendong-gendong di dalam palungan. Tidak. Dia sudah, saudaraku, 2022 tahun. Umurnya di sorga. Berapa saya bilang, saudaraku? Menurut tahun Masehi. Benarkah Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Kalau menurut kalender Yahudi, benar. Benarkah bahwa Dewa Matahari dirayakan tanggal 25 Desember? Benar. Itu sebabnya orang yang tidak kenal Yesus mengatakan Yesus itu bukan juru selamat, bukan Tuhan. Karena apa? Tanggal 25 Desember adalah penyembahan Dewa Matahari. Tapi saudaraku, kita bersyukur kalau saya lahir tanggal 27 April 1970, lalu lahir juga misalnya di mana, misalnya di Jordania sana, misalnya lahir lagi ada orang yang terkenal sebagai pemuja atau penyembah dewa, dan dia menjadi orang yang besar. Ya, ini kan namanya hanya waktu yang bersamaan saja. Amin. Nggak ada salahnya kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember. Oh, udah tabrakan dengan Dewa Matahari. Kita bilang, ya saya keberatan juga. Saya juga lahir sama dengan tanggalnya. Nah, jadi tergantung saudaraku supaya kita paham bahwa 25 Desember itu adalah memang Natal, ulang tahun Tuhan Yesus yang ke-2000 tahun sekian sekarang ini. Amin. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, silakan tanya kepada orang-orang yang pintar menerjemahkan kalender orang-orang Yahudi. Silakan tanya orang-orang yang
terjemahannya sangat mengerti dengan tahun-tahun Yahudi dan juga bagaimana mereka sampai sekarang masih agama Judaisme. Saudara, kita kembali kepada panggilan Tuhan tadi, bahwa Roh Tuhan itu membantu kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, kalau kita berdoa, masuk ke kamar dan berdoa pada Tuhan, berdoa memuji menyembah Tuhan, berdoa, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita curahkan ke hadapan Tuhan lewat air mata, doa, perkataan, saudara yang kekasih, bukan karena rekayasa otak, bukan karena rekayasa daripada saudara pikiran sendiri, tetapi memang dorongan hati kita dan Roh Tuhan yang ada di hati kita, itulah yang menyampaikan segala keluhan-keluhan kita, yang dengan kata-kata tidak lagi bisa disebutkan karena banyaknya pergumulan, banyaknya tantangan, masalah, cobaan yang kita hadapi di dunia yang panah ini, sehingga air mata mengalir. Amin. Jadi kalau ada yang menangis air matanya karena bertobat, karena mengingat dosanya dan menyesal, itu bagus. Amin. Tapi kalau ada orang menangis di sini, anak binaan karena minta pulang belum sembuh, nah ini masalahnya. Masalahnya belum bertobat sudah menangis, ditambah minta pulang. Nah ini belum tuntas, belum bertobat, belum pulih. Nah selanjutnya panggilan Tuhan kita sadar saudara langsung bahwa ayat 38, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dari semula, mereka yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan juga dibenarkannya lalu dimuliakannya. Siapakah manusia itu